action, let's go. 트러블을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dengan nomor induk mahasiswa yaitu 2892250004 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 3. Di video kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah pemasaran dan promosi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Sonhaji MM, Universitas Pancasakti Bekasi. Yang pertama itu deskripsi konseptual strategi pemasaran, yang kedua orientasi perusahaan terhadap pasar, nilai dan kepuasan pelanggan, yang ketiga perusahaan dan strategi pemasaran, yang keempat menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen, yang kelima itu pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis, yang keenam strategi pemasaran digerakkan pelanggan. Yang pertama, deskripsi konseptual strategi pemasaran. Nah, strategi yaitu dari kata Yunani yang berarti strategia atau staros, yaitu militer dan pemimpin, seni atau nilai untuk menjadi seorang jenderal. Strategi yaitu suatu rencana untuk pengambilan dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada pengertian strategi pemasaran, yaitu rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan pedoman tentang kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu melalui periklanan, program promosi, penjualan, program produk, dan pendistribusian. Ada konsep strategi menurut ahli. Yang pertama itu ada ahli Rifai dan Prawinegoro 2015 mengatakan strategi adalah cara dan alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu sasaran atau objektif. Tujuan strategi pemasaran. Yang pertama itu ada meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Yang kedua itu ada peningkatan kepuasan. Yang ketiga itu ada meningkatkan nilai merek. Yang keempat meningkatkan profitabilitas. Di sini ada orientasi perusahaan terhadap pasar, nilai, dan kepuasan. Orientasi pasar yang pertama fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua itu ada pengembangan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang ketiga ini ada membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nilai pelanggan, manfaat yang dirasakan, nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama nilai pelanggan, manfaat yang dirasakan pelanggan dari produk atau jasa. Yang kedua itu kepuasan pelanggan, yaitu tingkat di mana harapan pelanggan terpenuhi atau terlampaui. Di sini ada yang ketiga itu ada perusahaan dan strategi pemasaran. Nah, perusahaan
Perusahaan adalah organisasi yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, Nih, perusahaan dapat didefinisikan juga sebagai unit ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa menggunakan faktor-faktor produksi, yaitu mungkin sebagai tenaga kerja, modal, atau teknologi juga. Di sini ada perusahaan organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual, memiliki tujuan, strategi, dan sumber dayanya. Yang kedua itu strategi pemasaran, yaitu rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemasaran. Di perusahaan dan strategi pemasaran juga ada jenis-jenis perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Contohnya itu perusahaan negara, perusahaan swasta, dan perusahaan koperasi. Terus jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya. Yang pertama itu ada perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan jasa. Yang ketiga itu perusahaan berdasarkan ukurannya. Ada perusahaan yang kecil, perusahaan menengah, dan juga perusahaan besar. Di perusahaan dan strategi pemasaran ini ada fungsi perusahaan. Yang pertama, perusahaan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, produksi. Di produksi ini menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua itu distribusi. Distribusi itu menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang ketiga, pemasaran. Di pemasaran ini bisa menginformasikan ataupun membujuk dan meningkatkan konsumen tentang barang dan jasa dari sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga itu, yang keempat itu keuangan. Nah, keuangan ini yaitu mengelola keuangan sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang kelima personalia. Personalia ini menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan di perusahaan itu. Yang terakhir itu administrasi. Nah, orang administrasi ini mengelola kegiatan-kegiatan perusahaan secara umum. Perkembangan perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah perusahaan yang terjadi pada perusahaan seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan perusahaan dapat terjadi dalam beberapa aspek, diantaranya yang pertama perkembangan produk, yang kedua itu perkembangan pasar, yang ketiga perkembangan teknologi, yang keempat perkembangan manajemen. Perkembangan perusahaan penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat bersaing dan bertahan di pasar. Selanjutnya ada tujuan sebuah perusahaan. Tujuan perusahaan adalah hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini bersifat finansial dan non-finansial. Tujuan perusahaan finansial diantaranya yang pertama meningkatkan keuntungan. Yang kedua meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga meningkatkan mangsa pasar. Terus selanjutnya ada tujuan non-finansial perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan konsumen. Yang kedua meningkatkan citra perusahaan. Dan yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya itu ada definisi masuk ke strategi pemasaran. Di sini ada definisi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh yang digunakan oleh perusahaannya untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran harus terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan. Ada tujuan strategi pemasaran, yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan dapat berupa peningkatan penjualan, peningkatan kesadaran merek, atau pengembangan hubungan pelanggan. Di strategi pemasaran juga ada elemen strategi pemasaran. Nah, elemen-elemen strategi pemasaran terdiri dari yang pertama, pasar sasaran.
Pasar sasaran adalah sekelompok orang yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama dapat dilayani oleh perusahaan. Yang kedua adalah posisi pasar. Posisi pasar adalah citra yang ingin diciptakan perusahaan di benak konsumen. Yang ketiga adalah bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai pasar sasarannya. Selanjutnya, anggaran pemasaran. Anggaran pemasaran adalah jumlah uang yang dialokasikan untuk kegiatan pemasarannya. Strategi pemasaran juga memiliki tujuan. Yang pertama itu sebagai pasar sasaran. Yang kedua itu ada sebagai posisi pasar. Selanjutnya itu proses penyusunan strategi. Di sini ada proses penyusunan strategi pemasaran dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya yang pertama analisis situasi, yang kedua perumusan strategi, yang ketiga elementasi strategi, yang keempat itu evaluasi strategi. Jadi di perusahaan dan strategi pemasaran ini memiliki kesimpulan bahwa perusahaan dan strategi pemasaran adalah dua hal yang saling terkait. Strategi pemasaran dapat dibantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi, oleh karena itu, penting bagi sebuah perusahaan untuk memahami elemen-elemen strategi pemasaran dan menerapkan strategi sesuai dengan kondisi sebuah perusahaannya. Yang selanjutnya ini menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Pasar konsumen adalah sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang dapat dipenuhi dengan produk atau jasa. Yang kedua itu perilaku pembelian konsumen adalah proses yang dilalui konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli produk ataupun jasa. Yang kelima, pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai yang tadi, yang poin keempat itu menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen. Nih, pasar konsumen adalah sekelompok konsumen yang tadi sudah saya jelaskan itu ada mempunyai salah satu contoh pasar konsumennya adalah pasar makanan dan minuman, pusat pembelanjaan pakaian juga, dan juga pasar tempat jual beli handphone ataupun kayak kendaraan juga. Ada mungkin menganalisis pasar konsumen juga dapat orang dalam menganalisis pasar konsumen, orang perlu mengetahui kayak penduduk, objek, tujuan pembelian, organisasi ataupun koperasi atau tempat penjualannya. Perilaku pembelian dipengaruhi oleh faktor utama yaitu kebudayaan, sosial, pribadi, dan semua ini memberikan petunjuk tentang bagaimana pelayanan pembeli dengan baik. Selanjutnya ada perilaku pembelian konsumen. Di perilaku pembelian konsumen ini adalah perilaku pembelian konsumen akhir ataupun perorangan dan rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk mengonsumsi barangnya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah suatu studi tentang bagaimana individu ataupun kelompok organisasi memilih, membeli, dan menggunakan bagaimana barang, jasa, ide, ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan mereka. Jadi,
dalam menganalisis pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen, memiliki kesimpulan bahwasannya pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan pasar perilaku konsumen ini adalah kajian bagaimana seseorang ataupun kelompok dan organisasinya menyeleksi apa yang digunakan ataupun mengatur kebutuhannya serta keinginan akan suatu barang, jasa, jasa ataupun pengalaman untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kelima ini ada pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Pasar bisnis adalah sekumpulan organisasi yang membeli produk atau jasa untuk digunakan dalam produksi, penjualan ataupun administrasi. Sedangkan perilaku pembelian bisnis adalah pembuatan keputusan untuk membeli produk ataupun jasa. Di sini ada pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat, situasi, ataupun mekanisme di mana barang dan jasa ditawarkan untuk dijual dan dibeli. Dalam konteks ekonomi, pasar merujuk pada suatu pertemuan antara penawar dan permintaan, di mana produsen atau penjual menyediakan barang dan jasanya, sementara konsumen atau pembeli mencari dan membeli barang tersebut. Pasar bisnis dan perilaku bisnis juga dikenal sebagai pasar B2B, business to business, adalah tempat di mana organisasi atau perusahaan membeli dan menjual produk, layanan, dan sumber daya kepada satu sama lain. Pasar bisnis berbeda dengan pasar konsumen karena pembeliannya dilakukan oleh perusahaan dan bukan oleh individu. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh pasar bisnis yang ada. Yang pertama itu ada pasar peralatan kantor. Perusahaan-perusahaan ini membeli peralatan seperti kayak printer, komputer, meja, kursi kantor, ataupun mungkin perangkat-perangkat lunak yang dibutuhkan oleh kantor mereka. Terus juga ada pasar bahan baku. Pasar bahan baku ini perusahaan manufaktur masuknya ke pembelian bahan baku seperti logam, plastik, kain, bahkan bahan kimia sekalipun untuk digunakan dalam proses produksi mereka. Yang ketiga itu ada pasar teknologi informasi. Di pasar perusahaan ini, perusahaannya membeli kayak perangkat keras, perangkat lunak, bahkan jasa IT atau solusi keamanan untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi mereka. Ada juga pasar transportasi ataupun logistik. Perusahaan ini membeli jasa transportasi, pengiriman, ataupun logistik untuk mengirim produk perusahaan tersebut ke pelanggannya untuk memenuhi kebutuhan distribusi mereka. Selanjutnya perilaku pembelian bisnis. Nih, perilaku pembelian bisnis itu kan proses yang dilalui organisasi dalam membuat keputusan untuk membeli produk ataupun jasa. Perilaku pembelian bisnis ini merujuk pada keputusan dan tindakan, berarti yang diambil oleh perusahaan dalam proses pengambilan atau pembelian produk dan layanan dari pemasoknya. Di sini ada beberapa faktor yang akan saya sebutkan, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian bisnis. Yang pertama itu keputusan rasional.
Jadi keputusan rasional ini keputusan pembeli bisnis didasarkan pada analisis dan evaluasi rasional. Perusahaan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas, harganya, keandalannya, dan kebutuhan bisnis yang spesifikasi sebelum membuat keputusan pembeliannya. Yang kedua itu ada pembelian berulang. Pembelian bisnis seringkali melibatkan hubungan jangka panjang antara pemasok dan pembeli. Karena itu, perilaku bisnis seringkali didasarkan pada hubungan dan sudah terjalin kepercayaan dan kepuasan sebelumnya. Tujuan utama dari sebuah perilaku bisnis itu adalah proses yang dilalui organisasi dalam membuat keputusan untuk membeli produk ataupun jasa. Selanjutnya itu strategi pemasaran dan gerakan pelanggan. Strategi pemasaran yang didorong pelanggan. Strategi ini mungkin yang berfokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, terus menggunakan data dan wawasan pelanggan untuk membuat keputusan pemasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam pemaparan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.